Ya pemirsa, sejak pagi calon penumpang sudah mengantre di penyeberangan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan. Selamat siang, Salam. Apa yang bisa Anda laporkan dari sana di siang hari ini? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai padat karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026 dan memang untuk kepadatan arus lalu lintasnya sendiri ini sudah terisi untuk kantong-kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, di mana untuk kepadatan kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam kapal. Ya, memang untuk waktu bongkar muatnya sendiri per kapal ini menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit dan ini memang sifatnya situasional tergantung dari kondisi cuaca, baik itu keadaan ombak maupun juga faktor-faktor lainnya, sehingga ini memang masyarakat mau tidak mau harus menunggu karena memang untuk waktu tunggunya sendiri di ruang tunggu ataupun juga di kantong parkir seperti yang terlihat di layar televisi Anda ini membutuhkan waktu paling tidak 30 hingga 60 menit untuk nantinya kendaraan-kendaraan ini bisa masuk ke dalam kapal untuk nantinya akan diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas memang perjalanan mudiknya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada lebih dari 116.000 penumpang yang sudah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sementara untuk total kendaraan ini mencapai 26.000 dan jumlah ini masih akan terus meningkat mengingat hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang tadi pagi kami juga sempat berbincang bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, yang tadi sempat menyampaikan bahwa untuk waktu favorit masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini terjadi pada waktu gelap, terutama pada saat waktu berbuka puasa hingga waktu setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang memang selesai paling tidak pukul 9 malam, sehingga di jam-jam tersebut inilah yang menjadi tingginya volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik. Dan memang untuk kalau dari pantauan kami di lapangan sendiri, ini mayoritas kendaraan yang melintas memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta yang memang ini akan melakukan perjalanan mudik begitu. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk arus lalu lintasnya sendiri memang meskipun saat ini menjadi puncak arus mudik, namun ini masih terkendali aman. Bisa dilihat juga dari titik-titik yang ada di buffer zone mulai dari kilometer 43 hingga 68 yang masih terkendali dengan baik. Karena memang untuk arus mudik sendiri di tahun ini bisa terkendali dengan baik karena memang untuk arus mudiknya sendiri ini memang terbagi menjadi ke dalam 2 gelombang. Misalnya pada gelombang pertama terjadi pada minggu lalu, yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu di tanggal 14 dan juga 15 Maret. Sementara di gelombang kedua arus mudik puncaknya ini terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Itulah mengapa memang terjadi kesamaan ataupun juga masyarakat ini bisa melakukan perjalanan mudiknya memilih tanggal keberangkatan. Misalnya untuk ASN sendiri sudah berangkat pada pekan lalu. Sementara untuk swasta bisa dijadi ini merupakan masyarakat yang pekerja swasta yang sudah libur untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga dapat kami informasikan juga memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan antara 2 tahun yang lalu yang terjadi macet horor yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Namun saat ini justru lebih terkendali dengan aman. Dan memang untuk dari Pelabuhan Merak sendiri, dari pihak PT SDP ini melakukan mulai dari delay system maupun juga single tarif, sehingga ini bisa memecah dari antrian kendaraan ketika memasuki di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Priska. Ya, terima kasih rekan Salam Pulungan dan tim melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, karena tidak ada yang merawat seorang pemudik motor ke Pulau Sumatera terpaksa membawa serta kucing peliharaannya. Hingga Selasa dini hari tanggal 17 Maret jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan ada sebanyak 10.182 kendaraan. Seperti inilah antrean pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di antara ramainya antrean, satu pemudik motor membawa serta 2 kucing peliharaannya.
Menggunakan tas khusus, kucing ras ini hanya duduk tenang. Menurut pemiliknya, ia terpaksa membawa mudik kucingnya karena tidak ada yang mengurus saat ia pulang kampung. Nggak ada yang ngurus, bawa aja. Ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Nggak ada ngamuk gitu loh? Enggak. Ngamuk enggak lah. Ini doang. Ada persiapannya ke Pak? Misalnya bawa makanannya? Ya paling makanannya aja sih, yang dia suka gitu. Makanan basah, snack. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Lonjakan ini terjadi seiring dimulainya libur kerja yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik lebih awal. Antrian panjang roda 4 memadati setiap kantong parkir, dermaga hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Para pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa menyeberang menuju Pulau Jawa. Sebagian besar penumpang mengaku memilih berangkat lebih awal karena sudah memasuki masa libur kerja. Berdasarkan data Posko, total kendaraan yang telah menyeberang dari Sumatera menuju Jawa mencapai 8.208 unit. Sementara itu kawasan pelabuhan ini dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera sejak Selasa malam. Volume kendaraan yang terus meningkat membuat sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, terpantau mulai terisi penuh. Lewat kamera dashcam, sebuah bus melaju ugal-ugalan saat melintasi kilometer 361 jalur tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Sopir bus yang tidak dapat kendalikan laju kendaraan menabrak sejumlah mobil pemudik di depannya. Tak ada korban jiwa maupun korban luka berat akibat peristiwa ini. Pihak Polres Batang kemudian menuju lokasi kejadian untuk selidiki motif pasti kecelakaan. Dari keterangan yang kami peroleh, untuk sementara waktu memang dari supir bus, salah satu PO tidak bisa mengendalikan kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak bisa menjaga jarak aman, sehingga menabrak 6 kendaraan mobil pribadi yang berada di depannya. Saat ini para korban luka-luka sudah diperbolehkan rawat jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.